Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya di sana. Di chapter kemarin kita disuguhkan dengan beberapa hal yang sangat menarik, seperti kilas balik masa lalu Baelong yang cukup mengkhawatirkan, lalu penangkapan besar-besaran di Kerajaan Langit, serta yang terakhir membuat kita bingung sebenarnya ya apa yang direncanakan oleh Dewa Guan Yin dan apa yang dia pikirkan. Kenapa dia menangkap semua para dewa begitu saja? Wow, sungguh chapter yang sangat membingungkan bukan? Oke, sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, alangkah baiknya nih jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Di awal chapter kali ini, kita diperlihatkan keadaan Istana Langit, tepatnya tempat rahasia kediaman Xintiang. Di sana kita bisa melihat orang-orang sedang berkumpul menggunakan jubah. Dan orang itu berkata, seperti yang kuharapkan, istana surga saat ini dalam keadaan yang sangat panik saat mereka saling melaporkan. Itu semua ulah Guan Yin yang mencoba menangkap roh gelap yang sebenarnya. Hehehe, sayang sekali ya, dia salah sangka kepada semua orang. Lalu Xintian pun ikut speak up dalam pembicaraan ini. Xintian berkata, mereka terus curiga satu sama lain yang akan melemahkan kekuatan mereka dari dalam. Berkat keras kepalanya Dewa Guan Yin, semua ini telah membawa peluang besar bagi kita. Sedikit lagi kita akan segera mengambil alih segalanya. Lalu anggota kegelapan lainnya pun berkata, menyedihkan, kita menipu mereka selama ini. Dan temannya pun menjawab, benar sekali, dia tidak tahu siapa kawan dan juga lawan. Dia menangkap semua orang begitu saja. Raja Langit pun berkata, tentu saja kita bukan roh gelap yang abal-abal. Bahkan sebagian besar penghuni surga ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebentar lagi giliran kita untuk mengambil alih istana. Semuanya, ya Rodomo, kalian bersiaplah untuk operasi kita kali ini. Tunggu aja aba-aba dariku. Dan saat ini waktunya kita untuk membawa kegelapan ke dalam istana surga. Let's go! Lalu Xin pun berpindah ke penjara Pulau Terapung, di mana tempat ini jauh dari manusia. Tempat ini adalah penjara terbang yang didesain khusus untuk menangkap dan menghukum para dewa yang sudah bersalah. Di dalam penjara ruangan ini ternyata ada Sun Wukong yang tak sengaja melihat Dewa Erlang yang sudah ditangkap. Lalu Sun Wukong pun menemui Dewa Erlang dan berkata, "Hei, aku melihat mereka menangkap orang-orang di sekitar istana surga. Dan aku penasaran siapa saja yang ditangkap di ruangan ini. Tapi aku tak pernah menyangka ataupun mengira itu adalah kau Dewa Erlang." Oh, ini sangat lucu sekali dan menggelitiku. Anjing-anjing iblis yang setia. Bajingan yang menggigit siapapun yang akan mendekati surga. Sekarang telah berubah menjadi tahanan rendahan di sini. Apakah ada yang lebih lucu dibandingkan ini? Kau sekarang terlihat lebih tak berguna, Dewa Erlang. Lalu Dewa Erlang pun berkata dengan dinginnya, "Siapa kau?" Lalu Sun Wukong pun berhenti tertawa. "Nani? Apa? Sial, kau tak tahu diriku. Apa karena tubuhku sekarang terlalu kecil? Dengarkan aku baik-baik. Namaku Sun Wukong, Raja Kera dari Gunung Huako," sambil mengeluarkan tongkat toyanya. "Oh Sun Wukong," ucap Dewa Erlang. Tidak salah lagi, dia benar-benar kembali. "Kau sudah benar-benar kembali Sun Wukong. Tapi kenapa kau masih ingat? Bagaimana kau bisa melakukannya?" ucap Dewa Erlang. "Haha, tentu saja aku ini kan yang terkuat. Dewa Erlang, aku akan membalas dendam kepadamu karena kau pernah memenggal kepalaku waktu itu. Bersiaplah untuk menerima satu seranganku yang akan mengakhiri hidupmu." Wukong pun meloncat dan ingin memukul Dewa Erlang. Namun tiba-tiba Wukong berhenti dan berkata, "Sudahlah, lapit. Seorang pria yang hebat sepertiku tak pantas melakukan hal yang rendah seperti ini. Memukul orang yang sudah sekarat itu bukan jalanku. Aku akan menghajarmu setelah kau keluar dari tempat ini. Asal kau tahu Dewa Erlang, sekarang aku jauh lebih kuat dari diriku yang dulu. Tak terbayangkan betapa tak berdayanya kau nanti melawanku," ucap Sun Wukong. Lalu Dewa Erlang pun bertanya kepada Sun Wukong, "Apa yang kau lakukan di sini? Sebaiknya kau pergi dari sini. Kau sudah tahu kan bagaimana rasanya tempat ini?" Berisik," ucap Sun Wukong. "Aku tidak akan mudah tertangkap kok sekarang. Lebih baik kau fokus dengan dirimu sendiri.
Sekarang istana surga tidak membutuhkanmu lagi kan? Jadi dirimu lebih bebas untuk keluar bukan Dewa Erlang? Hehe, tenang saja, ini hanya akan sementara, ucap Dewa Erlang. Lalu Sun Wukong pun pergi sambil mengamati Dewa Erlang dari jauh. Istana surga sekarang penuh dengan bajingan-bajingan yang sakit. Mereka membangun tempat sakit ini sebagai penjara. Mereka telah menangkap roh-roh gelap di semua tempat. Tapi aku sudah keliling ke sana ke sini. Aku belum menemukan si Yuyi. Apakah si Yuyi dipenjara di tempat yang berbeda? Ucap Sun Wukong. Tiba-tiba seseorang pun datang. Hah, bukankah itu Xintian? Kemana dia akan pergi? Wukong pun mengikutinya. Dan ternyata Xintian pun menemui temannya yaitu Dewa Raja Timur. Xintian, ucap Dewa Raja Timur. Aku tahu kau akan datang kepadaku dan aku tahu kau tak akan membiarkanku mati secara tidak adil. Xintian, kau sudah banyak sekali menyembunyikan sesuatu. Tolong jelaskan kepadaku sekarang. Tiba-tiba, Xin pun berpindah ke pertarungan Beilang dan juga si kucing barbar. Kucing oranye barbar itu pun marah dan berkata, "Dasar Dewa Bumi sialan, beraninya kau menghalangiku. Akan kurebus dirimu hidup-hidup," ucap kucing oranye. Tiba-tiba, Beilang pun muncul menyerang si kucing oranye dengan cakaran mautnya dan berhasil merobek tubuh si kucing oranye itu. "Kenapa orang ini tiba-tiba menjadi kuat?" ucap kucing oranye dalam hatinya. "Beilang," ucap Xiaoyu yang panik. "Aku akan membunuhmu," ucap Beilang yang mengamuk. Si kucing oranye pun berusaha berdiri dan masih tak menyangka dengan apa yang terjadi di sini. Sial. Rasa sakit ini begitu sakit. Dia berhasil merobek organ dalam tubuhku. Cakaran itu sangatlah mengerikan, ucap si kucing oranye. Dia ini ternyata memiliki kekuatan yang tersembunyi jika dia sedang mengamuk. Tiba-tiba Beilang yang melihat Dewa Bumi yang sudah mulai sekarat mulai mendatanginya. Dewa Bumi itu pun berkata, "Beilang, akhirnya kau ingat padaku. Aku sangat bahagia. Aku selalu mengingat masa lalu kita. Aku kira aku dan kamu waktu itu akan mati. Tapi keajaiban terjadi padaku dan padamu. Kau sekarang bisa menjadi manusia dan aku tak tahu kenapa bisa menjadi Dewa Bumi. Tetapi tak apa, aku senang bertemu denganmu serta aku bisa melindungimu. Aku tak menyesal kok Beilang. Terima kasih. Aku akan pergi Beilang." Dan Dewa Bumi pun mati. Sementara itu, Beilang dan Xiaoyu melanjutkan perjalanan. Kemudian, Xin pun memperlihatkan si kucing oranye barbar yang sedang sekarat. Tiba-tiba, di saat dia sekarat itu, ada siluman yang menghampirinya dan akan memakannya. Di saat siluman itu ingin memakannya, dia pun mati dan dimakan hidup-hidup oleh si kucing oranye. Lalu, si kucing oranye pun pergi untuk mencari mangsanya agar tubuhnya sembuh kembali. Si kucing oranye itu pun menyadari bahwa Beilang adalah serigala yang ia serang 16 tahun yang lalu. Dan dia tahu kalau ini adalah garis takdirnya dengan Beilang. Lalu di scene terakhir kita diperlihatkan Xiaoyu dan Beilang akan terus melanjutkan perjalanan. Xiaoyu yang khawatir berkata kepada Beilang, dia takut kalau si kucing oranye itu akan mengejar mereka kembali. Beilang menegaskan, "Tenang saja. Kalau dia kembali, dia atau kita yang akan mati," ucap Beilang. Dan si Shinji chapter 14 pun berakhir di sini. Gimana menurut kalian teman-teman? Makin seru aja kan ceritanya, apalagi keadaan yang sangat chaos di kerajaan langit, ya kan? Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton channel ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.